Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naum Mutawakid dari MGT3 Rek A, ingin menjelaskan UTS tentang Manajemen Teknologi Informasi. Pengertian teknologi informasi itu secara umum adalah suatu studi tentang perencanaan, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi dengan basis komputer, terutama pada perangkat keras ataupun perangkat lunak. Mengapa perlunya teknologi informasi itu di dalam sebuah teknologi informasi itu? Maksudnya itu adalah yaitu karena adanya teknologi informasi, kita menggunakan atau bekerja manusia semakin lebih cepat dan juga lebih efisien dan dengan cara itu, sangatlah kreatif ataupun solusinya dengan cepat. Efisien dibutuhkan dalam sebuah sistem pekerjaan itu, maka teknologi informasilah yang membuat pekerjaan tersebut lebih cepat ataupun lebih singkat. Tanpanya teknologi informasi itu akan memperlambat atau semakin memutarkan waktu atau memakan waktu untuk mencari informasi tersebut. Oleh karena itu, adanya teknologi informasi, makanya akan cepat terjalannya pekerjaan tersebut untuk menjalankan sebuah aktivitas sehari-harinya dalam sistem pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang perangkat keras dalam komputer, yaitu adalah hardware. Hardware itu adalah sebuah komponen fisik dalam komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintahnya oleh yang telah diprogram, atau dalam arti singkat sebuah yaitu komponen yang di dalam komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Lalu ada juga tentang perangkat keras komputer terbagi menjadi 3, yaitu apa saja? Satunya yaitu adalah hardware input, 2 proses device, dan 3 hardware output. Ada juga di sini macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya, yaitu adalah 1 monitor, yaitu memiliki fungsi untuk menampilkan hasil yang berasal dari perintah CPU serta fungsi utamanya yaitu menyajikan tampilan visual. 2 keyboard. Keyboard itu adalah papan yang didapatkan beragam tombol, huruf, angka, dan simbol yang berfungsi untuk memenuhi data atau memasukkan data, mengetik, dan menjalankan proses input yang di dalam komputer tersebut. Dan lalu lanjut ke mouse. Mouse itu berfungsi itu untuk menjalankan pemerintah dari penggunanya untuk melakukan apa yang dituju, yaitu melakukan program ataupun menutup program. Keempat itu adalah mikrofon, yaitu biasanya digunakan untuk komunikasi dengan rekan secara bermain game online saat ataupun Zoom ataupun lain-lain itu menggunakan mikrofon. Lalu lanjut ke 5, speaker. Speaker itu digunakan hasil ataupun output suara pada komputer, umumnya speaker, yang digunakan untuk mendengarkan musik, radio, suara, dan lain-lain. Serta kita yang bagi kuliah yaitu adalah mendengarkan speaker itu untuk melakukan Zoom tersebut. Lalu lanjut ke perangkat lunak, yaitu adalah istilah khusus untuk data diformat dan disimpan secara digital, termasuk juga dalam komputer, program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, yaitu adalah bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Lalu lanjut, yang telah saya jelaskan tadi adalah software, dan lalu lanjut ke 4 komponen perangkat lunak gitu, yaitu 1 sistem operasi, 2 program tambahan, 3 bahasa komputer, dan 4 yaitu program aplikasinya. Mengapa pengambilan keputusan di dalam suatu manajemen itu sangat penting? Yaitu adalah dalam suatu keputusan di dalam manajemen itu karena menyangkutnya sebuah aspek kesalahan dalam pengambilan keputusan. Itu juga bisa merugikan dari organisasi, mulai dari kerugian citra, kerugian uang, atau pengambilan keputusan. Keputusan diambil untuk mencari proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang lebih baik ataupun yang akan dilaksanakan jauh lebih baik dalam suatu perencanaan tersebut. Lalu lanjut ke sistem penunjangan keputusan, yaitu bisa disebut dengan SPK, yaitu adalah suatu sistem informasi untuk membantu manajemen level menengah untuk dalam proses pengambilan keputusan setengah struktur supaya lebih efektif dan menggunakan model-model analitis dengan data yang tersedia.
Lalu lanjut ke data. Apa sih itu data? Data itu adalah pengertiannya sekumpulan teks, angka, dan simbol yang bersumber dari fakta, namun belum mempunyai arti data. Merupakan bahasa dari Latinnya yaitu adalah datum. Lalu lanjut ke informasi. Pengertian informasi itu adalah hasil dari pengolahan data baik secara linguistik maupun matematik, yaitu dalam perkembangan data diolah menggunakan bantuan komputer ataupun secara komputasi. Setelah data diolah menjadi suatu informasi, barulah data tersebut mempunyai arti. Apa sih itu pengetahuan? Oke, pengetahuan itu adalah ketika seorang mengingat suatu informasi dan dapat menarik suatu kesimpulan. Dapat dikatakan orang tersebut telah memperoleh pengetahuannya terlebih dahulu atau mencari informasi terlebih dahulu. Memperoleh dalam mengingat serangkaian fakta juga terdapat menggunakan informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.